Film diawali saat Jenderal Meng Yi bersama pasukannya melaksanakan perintah dari Kaisar Dinasti Qin untuk menyambut kedatangan Putri Oksu dari sebuah kerajaan untuk dijadikan selir kaisar sebagai tanda perdamaian. Kemudian, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Choi mengepung mereka semua untuk membawa pulang Putri Oksu. Setelah itu, Jenderal Choi memerintahkan pasukan untuk menyerang. Begitupun dengan Jenderal Meng Yi, memerintahkan pasukannya untuk melindungi Putri Oksu. Selanjutnya, saat Jenderal Meng Yi akan menyelamatkan Putri Oksu, di saat itulah Putri Oksu jatuh cinta kepada Jenderal Meng Yi karena Putri Oksu melihat usaha penyelamatan yang dilakukan oleh Jenderal Meng Yi kepada dirinya. Setelah itu, Jenderal Choi datang meminta Putri Oksu untuk pulang bersamanya, tetapi Putri Oksu menolak, sehingga Jenderal Choi pun mengajak Jenderal Meng Yi untuk bertarung. Setelah itu, tak sengaja pedang Jenderal Meng Yi menusuk Jenderal Choi, sehingga ia berpesan agar Jenderal Meng Yi membawa Putri Oksu dan menjaganya. Tetapi karena sedikit terlambat, Jenderal Meng Yi berusaha menyelamatkan Putri Oksu dengan melompat dan mendekapnya sehingga mereka berdua terjatuh ke sungai. Pria ini bernama Jack. Rupanya, kejadian tadi adalah mimpinya. Jack adalah seorang arkeolog yang meneliti benda-benda bersejarah. Setelah itu, teman Jack yang seorang fisikawan dan bernama William datang. William meminta bantuan kepada Jack untuk meneliti suatu kuil di India. Di kuil itu terdapat seorang biksu yang dapat terbang sehingga memiliki banyak pengikut yang menyebutnya orang suci. Jack dan William menyelinap masuk ke dalam kuil yang terdapat sebuah peti dan pedang yang mengambang. Setelah melihat-lihat, William mengambil sebuah batu pada sebuah patung yang menyebabkan pedang, peti mayat, dan biksu terbang itu terjatuh semua. Bersamaan dengan jatuhnya peti, Jack menemukan sebuah lukisan wanita yang terletak di balik pintu dari peti tersebut. Sesaat kemudian, Jack tak sadarkan diri dan seperti mengingat masa lalunya. Dia mengingat sebuah momen di mana Jenderal Meng Yi bertemu dengan Putri Oksu yang sedang dilukis. Dan senyuman itu ditujukan untuk Jenderal Meng Yi. Setelah itu, penjaga kuil datang dan menyerang mereka, tapi mereka berhasil lolos. William membawa lukisan dan pedang itu. Saat akan keluar, para pengikut biksu mengetahuinya. Mereka mengejar mereka berdua. Sebuah helikopter yang sudah disiapkan oleh Jack datang. Tapi karena terdesak, hanya William yang berhasil naik. Sementara Jack harus melarikan diri bersama pedang yang dibawanya, dan dia terjatuh ke dalam sungai. Film kembali pada saat Jenderal Meng Yi dan Putri Oksu terjatuh ke sungai. Setelah menyelamatkan Putri Oksu, Jenderal Meng Yi membawa ke sebuah gua kecil dan membuat api unggun agar Putri Oksu hangat. Putri Oksu semakin merasakan kenyamanan melihat apa yang dilakukan Jenderal kepada dirinya. Kemudian, para pasukan Jenderal Choi ternyata masih mengejar mereka berdua. Lagi-lagi Jenderal Meng Yi menyelamatkan Putri Oksu, sehingga ia semakin terpesona kepada Jenderal Meng Yi. Sementara Jenderal Meng Yi merasa hanyalah melakukan tugasnya sebagai jenderal, yaitu melindungi Putri Oksu walaupun ia harus kehilangan nyawanya. Putri Oksu berkata, selama Jenderal Meng Yi berada di sisinya, selama itu pula ia akan merasa aman. Tak lama kemudian, Jenderal Meng Yi pingsan. Putri Oksu mengambil tusuk rambutnya dan menjahit luka Jenderal Meng Yi. Setelah itu, film berpindah di mana Jack hanyut di sungai. Ia diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Samantha.
Setelah dia sadar, Samantha membawa Jack menemui pamannya, seorang guru bela diri. Akhirnya Jack pun menanyakan perihal mimpi yang selalu dialaminya. Dan paman guru itu memberitahukan bahwa dia harus menggunakan pedang yang dibawanya agar mendapatkan jawaban dari mimpinya. Lalu Jack pun mencoba memakai pedang itu dan berlatih melawan murid dari paman guru. Akhirnya Jack menyadari bahwa sebenarnya dia adalah reinkarnasi dari Jenderal Meng Yi. Film berpindah di mana Putri Oxu dan Jenderal Meng Yi berada di sebuah gua saat salju sedang turun. Sementara Jenderal Meng Yi menjaga Putri Oxu yang tengah tertidur. Ia menjadi beku dan tak sadarkan diri karena cuaca yang begitu sangat dingin. Akhirnya Putri Oxu memberikan pelukan agar Jenderal Meng Yi bisa hangat kembali. Keesokan harinya, setelah keadaan pulih, mereka berdua melanjutkan perjalanan dan Putri Oxu menyempatkan diri untuk menari. Dia sengaja melakukan itu hanya untuk Jenderal Meng Yi semata. Dan Jenderal Meng Yi pun merasa bahagia dan dia tersenyum. Setelah mencapai perbatasan kerajaan, Putri Oxu memohon agar jenderal tidak membawanya ke istana. Ia ingin melarikan diri dengan Jenderal Meng Yi, tetapi ia menolaknya karena ia harus melakukan tugasnya, yaitu membawa Putri Oxu selamat sampai di kerajaan. Jenderal Meng Yi berpesan agar Putri Oxu harus tetap hidup, dan ia pun menyanggupinya. Film berpindah di mana Jack berpamitan kepada Samantha untuk pulang ke China. Dia menghubungi William untuk menemuinya untuk memberikan pedang dan lukisan ke Museum Negara. Setelah itu, William bertemu dengan donatur dari penelitiannya selama ini. Donatur itu adalah Profesor Gu, di mana William dan Jack pernah bekerja sama dengannya. Dikarenakan suatu permasalahan yang membuat William dan Jack tidak bekerja sama lagi dengan Profesor Gu. Setelah itu, Profesor Gu membuat kesepakatan kepada William. Kesepakatan itu mengharuskan William dapat mengarahkan Jack untuk menemukan gua. Gua ini sama dengan gua yang ada di dalam mimpi Jack. Film berpindah di mana bawahan Jenderal Meng Yi, yaitu Jenderal Nangong, telah menemukan pil abadi yang akan diberikan kepada Kaisar Qin yang telah sekarat. Tetapi pasukan pembawa pil itu telah dihadang oleh pasukan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri yang menginginkan kematian sang kaisar. Setelah itu, Jenderal Meng Yi diperintahkan oleh Perdana Menteri untuk mengambil pil itu, karena Jenderal Meng Yi telah mendengar pembicaraan Perdana Menteri dan komplotannya yang setuju dengan kematian kaisar. Sebelum ia berangkat, ia berpesan kepada Putri Oxu bahwa hatinya hanyalah milik Putri Oxu seorang. Bahwa Putri Oxu menjawab, ia akan menunggunya sampai Jenderal Meng Yi kembali. Sebenarnya perintah itu adalah jebakan agar Jenderal Meng Yi dihabisi oleh pasukan Perdana Menteri. Setelah Jenderal Meng Yi dan pasukannya sampai, mereka mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya Jenderal Meng Yi harus gugur di tempat itu. Film berpindah di mana Jack dan William telah sampai di gua yang telah direncanakan. Jack bersiap untuk masuk. Setelah dia berhasil, tiba-tiba Profesor Gu dan anak buahnya meledakkan dinding gua untuk dapat masuk. Akibat ledakan itu yang menyebabkan Jack pingsan. Tak lama kemudian, datanglah Putri Oxu menghampiri Jack. Dia melihat bekas luka di tangan Jack. Putri Oxu yakin bahwa itu adalah Jenderal Meng Yi. Jack terbangun karena Putri Oxu memanggil nama Meng Yi. Setelah itu, mereka bersama sambil berbahagia.
Tiba-tiba Jenderal Nangong datang. Ia berkelahi dengan Jack karena tidak mungkin Jenderal Meng Yi bisa hidup selama ratusan tahun sampai saat ini. Tetapi Putri Oksu yakin bahwa Jack adalah Jenderal Meng Yi karena bekas luka itu. Ia tidak mungkin salah kepada orang yang sangat dicintainya. Akhirnya Jenderal Nangong yakin bahwa Jack adalah Jenderal Meng Yi dan ia pun memberikan hormat. Putri Oksu menceritakan bahwa mereka berdua dapat hidup abadi selama ratusan tahun karena telah dipaksa meminum pil abadi oleh Perdana Menteri dan komplotannya. Tak lama kemudian, Profesor Gu dan anak buahnya mendekati mereka bertiga. Tempat itu memang memiliki batu meteor yang dapat membuat benda di sekitarnya tidak memiliki massa, sehingga dapat terbang seperti halnya biksu terbang yang ada di kuil India. Setelah itu, Jenderal Nangong menyerang Profesor Gu dan anak buahnya. Di sini, Profesor Gu yakin jika mereka telah memakan pil abadi sehingga dapat hidup sampai saat ini. Kemudian Profesor Gu mendekati Putri Oksu dan menanyakan di mana makam kaisar. Karena dia yakin pasti ada pil abadi yang lain di makam itu. Jenderal Nangong menghalanginya dan mereka berdua pun bertarung. Pada akhirnya Jenderal Nangong kalah oleh Profesor Gu. Di tempat lain, William sedang berusaha mengambil batu meteor untuk dibawa dan diteliti. Tak disangka, jika batu itu dilepas dari tempatnya, maka gua itu akan runtuh dan pintunya akan tertutup. Profesor Gu sedang menaiki tangga. Tanpa sadar, tangga tersebut mulai berjatuhan. Saat hampir sampai di tangga terakhir, kaki Profesor Gu dipegang oleh Jenderal Nangong yang ternyata masih hidup, dan akhirnya mereka berdua pun jatuh bersama-sama. Tak lama kemudian, William tertindih oleh sebuah patung yang terlempar bersama anak buah Profesor Gu, dan dia berada di tepat pada di atas jebakan yang berbentuk cair seperti timah. Lalu Jack berusaha menolong William. Saat William memanggil nama Jack, tak disangka Putri Oksu mendengarnya. Dia menangis karena menyangka Jack bukanlah Jenderal Meng Yi. Putri Oksu terbang menjauh dari Jack, dan dia mengatakan bahwa ia akan setia dan menunggu Jenderal Meng Yi sampai ia datang kembali. Jack berusaha mengajak Putri Oksu keluar dari tempat itu, tetapi Putri Oksu semakin menjauh. Akhirnya, karena pintu gua hampir tertutup, Jack pun segera keluar. Bagaimana ceritanya? Tak selamanya sebuah film harus berakhir dengan kegembiraan. Tinggal bagaimana kita sebagai penonton dapat menikmati film tersebut. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.